saya lakukan pengujian sejumlah metode atau algoritma. Dan saya lakukan bukan hanya ijazah yang diupload oleh Dian Sandi Utama, tetapi yang diupload oleh teman-temannya Pak Jokowi di media sosial. Saya hanya royal pada data maupun metodologi yang bisa saya pertanggungjawabkan. Saya sebenarnya tetap menghimbau Roh Suryo ini, tetap untuk menghimbau untuk jujur aja lah pada diri sendiri dan minta maaf sama Pak Jokowi. Nah, kemudian setelah Bang Rismond pergi, sadar nggak kalau mereka itu sudah jarang menggunakan argumentasi forensik digital? Sadar, Bang. Intinya, kalau saya menulis buku ini murni untuk membayar utang moral saya lah. Yeah. Saya nggak mau membodohin orang, Bang. Seperti Roy Suryo dan Diva. Yang paling kasihan kita pada rakyat yang percaya sama mereka. Betul. Itu loh. Yeah. Dan mereka nggak peduli dan menikmatinya. Itu yang paling jahat. Saya ingin di persidangan nanti penuh dengan perdebatan ilmiah. Saya akan terima kalau saya salah, tapi saya salahnya salah sains. Kebenaran versimu kan harus menghargai kebenaran versi orang. Nah, itulah yang saya hadirkan nanti di persidangan. Saya punya kebenaran versi saya. Oke pemirsa, selamat datang lagi di meja besar ini, On The Table. Ini podcast yang selalu menghadirkan narasumber terpercaya dengan tujuan memberikan edukasi. Nah pemirsa, beberapa waktu belakangan ini, bukan cuma beberapa waktu, udah hampir 1,5 tahun lebih kita selalu disuguhkan dengan pemberitaan tentang kasus pencemaran nama baik Pak Joko Widodo dengan isu ijazah palsu. Nah, dalam perjalanan banyak dinamikanya, ada drama juga. Tapi satu hal yang selalu kita catat itu adalah bagaimana Bang Rismond Sianipar kemudian memikirkan ulang tentang apa yang pernah ditelitinya. Lalu dia menemukan kebenaran baru bahwa ternyata yang selama ini dilakukan bersama Roy dan Tifa itu tidak sepenuhnya benar. Lalu sebagai bentuk tanggung jawab moral beliau sebagai peneliti atas kekeliruan yang dilakukan sebelumnya, dia sudah menulis buku. Ini buku tebal banget, berat banget ini. Judulnya Monografi Autentikasi Ijazah Joko Widodo. Ini ada 10 bab, ada hampir 780 halaman. Dan penulisnya udah ada di sini. Kita merasa terhormat sekali karena kita yang pertama membahas tentang buku ini. Kalau JWP waktu itu kita nggak ada waktu karena Bang Rismond sibuk. Nah, ini buku barunya yang dia tulis sebagai revisi atas buku sebelumnya ya Bang ya. Oke. Kita mau dengar dulu cerita Bang Rismond tentang perjalanan bagaimana menulis buku ini. Kemarin saya ngobrol sama Bang Jahmada Girsang, ini negosiator ulung kita yang membantu Bang Rismond waktu itu untuk bertemu Pak Jokowi akhirnya RJ. Lalu saya bilang, nih Bang Rismond ini orangnya fokus. Karena pada saat menulis buku ini, hampir 2 bulan ya Bang ya? Lebih Bang. Lebih dari 2 bulan, itu serangan itu banyak Bang. Tapi abang tidak terganggu kan? Karena lagi fokus di sini. Nah, terakhir begitu ini selesai, kemarin udah dilaporin ke Polda juga, lalu dibawa ke Pak Jokowi. Saya lihat ada foto tanda tangan di situ. Baru abang mulai melakukan serangan balik. Tapi kita mau dengar dulu bagaimana perjalanan abang menulis buku ini. Ini kalau buat saya Bang 2 tahun kayak nulisnya Bang. Karya sendiri. Gimana bisa? Dan ini monografi ya. Artinya ini karya tunggal abang kan? Iya Bang, monografi artinya kajian mendalam oleh penulis tunggal kan. Iya betul. Jadi sebenarnya keputusan deterministik ya, menentukan bahwa ada yang salah itu kan sebenarnya bertahap. Enggak peneliti itu kan manusia juga merenung ya kan. Nah, perenungan pertama sekaligus observasi
secara human vision, mata manusia, itu kan saya lakukan pada saat diberikan kesempatan untuk melihat langsung ijazah Pak Jokowi itu. Di gelar perkara khusus. Di gelar perkara khusus 15 Desember 2025. Nah di situ saya berpikir, loh kok belum ada ya kajian saya di buku JWP terkait dengan dokumen ini watermarks maupun emboss. Nah begitu. Nah dari semua peserta yang ada di situ, memang saya yang paling lama itu. Sengaja saya setiap area dalam dokumen itu saya amati, karena itu kesempatan emas bagi saya. Nah saya temukan di situ, jadi ya makanya saya mengajak bagi mereka yang hadir di 15 Desember 2025 itu, ayolah jujur bahwa ada watermarks maupun emboss. Itu secara mata, Bang. Nah, dari situ mulai 15 Desember 2025 pulangnya, besoknya saya analisa lagi itu dokumen yang diupload oleh Dian Sandi Utama dengan berbagai algoritma yang saya tuliskan di bab 1. Itu ada sekitar 100 halaman. Berbagai metodologi untuk mengungkap bahwa memang ada emboss dan secara algoritmik. Jadi bukan lagi secara mata visual. Saya lakukan pengujian sejumlah metode atau algoritma, dan saya lakukan bukan hanya ijazah yang diupload oleh Dian Sandi Utama, tetapi yang diupload oleh teman-temannya Pak Jokowi di media sosialnya. Nah, di situ saya temukan memang ada emboss maupun watermarks. Bahkan ketika saya suarakan itu di sebuah tayangan televisi, ya saya sampaikan itu diketawain, dicibir, dibully gitu ya. Itu kok ada Gadets Adam, ya kan? Itu ada ini segala macam. Kok bisa sekelas UGM itu misspell gitu kan, salah eja gitu. Padahal saya juga nggak tahu bahwa ada Gadets Adam itu sebagai security index kan. Itulah maksudnya bahwa saya tidak melakukan manipulasi, karena saya bahkan nggak tahu itu tulisan Gadets Adam itu. Setelah saya periksa kembali, ya setelah diributkan itu, saya periksa lagi untuk 3 atau 4 ijazah teman rekan Pak Jokowi tahun 85, November 85, bahkan 86 juga saya periksa. Dan ada Gadets Adam itu, ada watermark, ada emboss, dan ada Gadets Adam itu sebagai security index. Jadi itulah makanya saya bilang, kalau saya harus mengkhianati mereka, saya tidak loyal pada kelompok. Saya tidak loyal pada apalagi pada Tiva maupun Roy. Itu jelas. Saya hanya loyal pada data maupun metodologi yang bisa saya pertanggungjawabkan. Saya nggak peduli. Ya, jadi saya kerja senyap gitu, belum sampai pada sejak 15 Desember gitu, baru Maret saya kaji ulang semua yang penemuan saya di buku JWP terkait dengan normalisasi resolusi, pencahayaan, kamera angle, sudut kamera, maupun translasi dan rotasi yang mereka selalu tertawakan padahal mereka nggak tahu gitu. Itu saya mendapatkan kesimpulan berbeda gitu loh. Bahwa di dalam setiap bab itu saya mendapatkan kesimpulan berbeda. Makanya saya bilang, kalau penelitian itu kita tempatkan sebagai basis ilmiah, tidak digoreng-goreng kemana-mana, maka biarkanlah penelitian itu progresif. Kalau penelitian itu dibawa ke arena politik, maka saya dicap sebagai pengkhianat. Padahal dalam penelitian biasa saja sebenarnya itu. Nah inilah dulu, makanya saya bilang ternyata dulu ketika saya pertama kali tanpa sengaja itu video saya pertama viral, ya baru didompleng oleh Roy Suryo itu, abang mungkin tahu di Bali Academy, saya melakukan phone identification ya lewat overlay maupun overlapping dan neural networks. Itu saya ambil kesimpulan prematur. Karena saya saat itu berkesimpulan belum ada Times New Roman bentuk font tahun 1985, padahal udah ada 1984. Nah itu kesalahan itu juga saya tuangkan dalam 2 bab, yaitu uji overlay maupun uji overloading. Itu uji overlay itu uji overlay dan uji overlapping. Nah kesalahan saya itu didompleng oleh Rosuryo, kalau nggak salah di akun X-nya, itu juga sudah saya simpulkan bahwa itu Times New Roman. Nah disitulah akhirnya kami dipersatukan dalam pertemuan 15 April 2025 di UGM. Meskipun saya nggak tahu analisanya Rosuryo mengatakan itu font belum ada, itu saya nggak tahu. Tapi kalau saya clear, saya lakukan dengan font identification dengan 2 itu overlay dan overlapping. Dan itu langsung saya tulis itu bang.
Saat itu. Jadi saya ketika menganalisa itu secara bertahap itu pasti saya tulis. Karena saya penulis buku. Ya. Nah, buku ini rencananya saya tulisan saya ini saya pertanggungjawabkan dalam buku, itu udah biasa itu. Setiap saya walaupun saya terbitkan dalam bahasa Inggris di Amazon, itu saya kontenkan juga. Itu udah kebiasaan saya gitu. Karena apa? Saya mencari kasus-kasus terutama yang menjadi saat itu ya public attention gitu loh. Gitu Bang. Jadi ini saya kembali lagi bahwa kesimpulan deterministik menyatakan perubahan itu bertahap saya lakukan secara senyap. Dan tanpa saya beritahu Roy maupun Tifa, karena belum tentu Roy juga paham tentang keilmuan saya maupun Tifa gitu Bang. Nah, ini ada 10 bab, tapi ada beberapa bab yang menurut saya penting untuk Bang Rismond jelaskan karena sepertinya itu yang selalu diulang-ulang oleh Roy misalnya. Soal foto itu kan. Di sini kan ada tentang pencocokan citra wajah. Itu berkaitan dengan foto yang selama ini mereka bilang foto Dumatno itu. Iya, jadi gini, kalau peneliti itu kan mengaku salah saja lah, nggak usah kita kecewa hati dibilang pengkhianat atau apapun. Biarkan aja kebenaran itu nanti kan menang sendiri. Artinya bisa kita pertanggungjawabkan di Science Society, masyarakat sains. Nah, salah satu bab di situ, di bab terakhir, bab 10 untuk menjawab bahwa saya juga salah. Sebelumnya saya menggunakan ArcFace tetapi dengan model kalau dalam jaringan saraf tiruan atau AI itu menggunakan model yang belum status quo, artinya ArcFace yang saya pakai pada kasus sebelumnya meskipun tidak ada di buku JWP itu ArcFace dengan model kapasitas rendah. Artinya dataset yang dilatihkan kepada model tersebut bukan dataset berasal dari wajah-wajah Asia gitu loh Bang. Jadi model itu ketika belum dilatihkan maka dia sering salah atau inkonsisten, kadang salah, kadang benar. Begitu dia apanya. Karena apa? Ya karena dia tidak memprediksi kalau dia tidak pernah dilatih. Nah, yang di sini yang saya tulis di bab 10 itu adalah ArcFace dengan model yang besar, ukurannya itu sekitar 500 megabyte atau setengah terabyte. Di mana di dalamnya itu sudah dilatihkan. Baik wajah Asia, wajah Afrika, wajah Western, dan segala macam, berbagai macam. Nah, itulah yang membuktikan nanti setelah dia dilatih, maka hasilnya menjadi konsisten. Itu dikenal false positif, true positif, dan lainnya. Nah, konsisten sehingga saya latihkan untuk membuktikan secara ilmiah bahwa walaupun rentang usia itu cukup jauh, 30 sampai 40 tahun, maka itu bisa berhasil diidentifikasi, tetapi dengan rentang kecocokan namanya cosine similarity itu antara 35 sampai optimisnya 60%. Nah, kenapa di situ? Ya memang saya uji di situ segala macam yang aktor-aktor politik lah yang terkenal seperti Pak Prabowo Subianto, Pak Susilo Bambang Yudhoyono, Pak Lut Binsar dan lainnya gitu, bahkan Bu Megawati. Jadi setelah saya lakukan uji pencocokan citra berbasis AI itu menggunakan ArcFace yang menjadi standar industri pencocokan wajah, maka didapatkan di dalam foto ijazah Pak Jokowi yang dari ijazahnya itu tahun 85 dengan ketika Pak Jokowi presiden. 30 sampai 40 tahun berikutnya itu hampir 60%, 57 sampai 58%, hampir sempurna untuk 30 sampai 40 tahun. Untuk rentang perbedaan waktu itu, interval waktu yang cukup lebar itu. Begitu juga dengan Pak Presiden Prabowo Subianto sekitar 56-58%. Begitu juga yang lain, Pak Susilo Bambang Yudhoyono dan Bu Megawati. Jadi ya memang ketika mereka mengatakan itu kok terlalu rendah, ya ada perbedaan usia. Intervalnya jauh. Jauh Bang, perubahan otot. Nah dulu kencang, sekarang ada kerutan. Maka itu memengaruhi yang namanya apa yang dinamakan embedding features. Fitur-fitur yang tertanam dalam otak kita berubah sesuai dengan waktu. Ada mengerut bibir kita, bentuk hidung kita juga agak berubah, terus lebar mata kita agak berubah.
Tetapi itulah secara teoritis maupun secara praktek yang ada di jurnal-jurnal ya sekitar 35 sampai 60%. Ketika saya lakukan itu ke Pak Dumatno, jauh di bawah itu sekitar 15%. Artinya konsistensi embedding features di situ menandakan bahwa foto di ijazah Pak Joko Widodo bukanlah Dumatno. Itu makanya ini akan saya sebarkan di 1.000 buku kalau bisa untuk perpustakaan di seluruh Indonesia, Universitas Dan Indonesia. ini kajian forensik digital. Iya, Bang. Jadi ke forensik digital itu kan Bang ada dua, yang akademik maupun yang hukum. Ya kan. Nah ini akademik, makanya saya ketika jumpa sama Pak Jokowi, kok bisa dilakukan gitu? Bisa Pak. Ketika dia diupload masih tersisa fitur-fitur yang masih bisa kita manfaatkan secara akademik. Tetapi kalau nanti selesai persidangan saya diberikan akses untuk hasil scan yang sempurna, maka itu menjadi forensik benaran Bang, forensik digital gitu. Jadi kalau nanti saya diberikan akses itu, maka saya akan tuliskan buku baru, tetapi bahannya benar-benar bahan yang dari kepolisian. Oke. Ini kan abang pakai kajian forensik digital. Nah, sementara di seberang sana Roy dan Tifa itu menggunakan kajian berbeda kan. Kalau Roy kan telematika katanya. Lalu si Tifa menggunakan neuroscience yang di dalamnya itu dia bilang anatomi morfologi apa? Iya. Itu ketemu nggak Bang? Nah itu untuk kasus Bu Tifa ya, saya belum menemukan satu paper, buku atau jurnal yang menghubungkan antara neuroscience dan anatomi morfologi dengan autentikasi sebuah dokumen, baik dokumen analog maupun dokumen digital. Itu digital forensik lah itu ya. Tapi kalau itu kayaknya bisa dibantah oleh ahli dari dua bidang itu kan akan dihadirkan, ya kan, dari dua bidang itu untuk membantah bahwa tidak ada keilmuan korelasi antara keilmuan anatomi morfologi dan neuroscience. Karena kalau neuroscience itu kan Bang, itulah yang di perilaku respon otak itulah yang dipakai untuk menciptakan neural network sebenarnya. Jadi jaringan saraf tiruan itu adalah mencontek cara kerja otak manusia. Tetapi itu dipakai dalam dunia digital image processing, digital forensik. Tidak langsung respon otak manusia untuk mengatakan bahwa setelah diamati secara mata dan respon otak langsung disimpulkan bahwa itu ijazah palsu. Bukan begitu cara kerjanya. Makanya saya bilang, saya kira nanti akan dihadirkan ahli yang benar ahli dibilang neuroscience dan anatomi morfologi gitu Bang. Kalau tentang Roy Suryo saya nggak mau banyak komentar lah kan Bang. Karena secara programming juga tidak bisa, secara edukasi formal juga tidak mendukung klaim sepihak sebagai ahli telematika. Itu kan karena kasus video syur, terus komunitas dari infotainment sering diwawancara pakar. Nah itu udah sering saya, sebelum kasus ini pun sudah sering saya suarakan di kanal saya. Kenapa nggak menghadirkan yang benar-benar yang bidangnya ya dari ahli-ahli di universitas swasta maupun negeri di Jakarta ini. Kenapa harus Roy Suryo? Tapi memang Roy Suryo ini kan pintar gaya komunikasinya. Nah saya pikir ya itu akan ditelanjangi dan dikuliti. Ya, kemampuan Roy Suryo yang sangat meragukan itu. Dan saya sebenarnya tetap menghimbau Roy Suryo ini, tetap untuk menghimbau untuk jujur aja lah pada diri sendiri dan minta maaf sama Pak Jokowi. Pak, kemampuan saya memang bukan di situ, bukan telematika apalagi digital forensik. Saya minta maaf, itu aja sih sebenarnya. Saya kira kalau dihukum pun paling ringan bisa hukuman percobaan. Saya tetap mengharapkan keterbukaan hati Roy Suryo supaya tidak candu megalomania disoraki oleh para penggemarnya yang sedikit itu Bang, dan itu aja yang hadir gitu. Udah terbuka aja gitu loh. Daripada ya ketidakjujuran itu akan membenamkan dia ke penjara. Yang penting sih kejujuran kepada masyarakat. Iya Bang. Karena ini waduh. Semua orang udah apa ya, seperti terindoktrinasi dengan teori-teori yang sebenarnya kalau kita lihat dari landasan ilmunya kan Mas Roy ini kan bukan orang seperti Bang Rismon yang emang menekuni enggak teknis. Sementara misalnya neuroscience itu kalau nggak salah lebih dekat ke psikologi itu Bang ya. Iya, respon otak kan Bang, respon otak manusia yang mempengaruhi perilaku. Iya, perilaku. Itu berarti lebih dekat ke psikologi. Bagaimana bisa mengidentifikasi foto Bang?
Nah itu jauh panggang dari api lah itu. Tidak ada korelasi langsung maupun tidak langsung antara neuroscience dan pencocokan foto. Oke. Nah, kemudian setelah Bang Rismond pergi, sadar gak kalau mereka itu sudah jarang menggunakan argumentasi forensik digital? Sadar Bang. Sadar. Nyari dokumen di KPU. Jadi udah nggak ngomongin seperti yang dulu kan ELA, ini abang nulis di sini kan. Iya. Sekarang kayaknya teori ELA dan lain-lain tuh Hilang ya. tapi di pengadilan terpaksa mereka harus jawab. Karena kan itu udah ada di berita acara kan. Tapi kalau di media, saya tidak melihat lagi mereka bicara tentang teknis kajian forensik digital. Iya, makanya mereka nggak punya fondasi karena semakin mereka bersuara nanti mengulang-ulangi itu akan semakin mempermalukan mereka di sidang, Bang. Makanya saya bilang lebih baik sekarang udahlah bertobat aja lah. Bertobat itu jalan terbaik, walaupun lu dibilang pengkhianat, yang penting lu jujur sama dirimu sendiri. Tapi tetap ada tapi, Bang. Tapi kalau sudah ada niat-niat politik itu lain lagi, deal-deal politik itu lain lagi, ya kan? Apalagi Rosuryo nggak punya kemampuan menjelaskan ELA saja ya, mohon maaf ya, Bang. Mahasiswa saya aja menang itu error level analisis itu bukan begitu penjelasan ilmiahnya, gitu loh. Dia katakan ini hasil scan ijazah saya, ini punya Pak Jokowi, punya saya masih ada kelihatan hurufnya, punya Pak Jokowi enggak, kan bukan begitu penjelasan ELA itu. Kan bisa luntur itu kan kalau Iya kita. Bang, apalagi kalau ngomongin apa analisa glyph. bentuk Wah ini huruf. saya aja baru tahu nih analisa glyph ini. Ini soal font, soal bentuk huruf dan Iya, lain-lain. bentuk huruf. Jadi ada termasuk 3 berarti kan. Iya. Overlay, overlapping ya, uji tumbang tindih dan uji glyph. Nah, di situ saya lakukan per karakter bentuk huruf. Nah, saya bandingkan dengan Times Roman yang sudah ada tahun 1984 dan itu matching gitu loh. Makanya saya bilang kalau saya memegang kebenaran ilmiah dan saya dicap pengkhianat, ya so what gitu loh. Analisa pola derau. Jadi Itu tentang hidung atau apa? bukan Bang, analisa pola derau itu menganalisa cetakan printer. Apakah itu inkjet, laserjet, atau dot matrix itu bisa kita lakukan gitu. Jadi saya kan saya memoto juga itu. Ketika saya datang sekitar bulan Maret 2025, saya sendiri kan mendapat akses di perpustakaan Fakultas Kehutanan. Terus saya foto terus saya analisa pola deraunya. Nah, di situ bisa disimpulkan bahwa pada saat itu menggunakan inkjet gitu loh. Printer inkjet bukan dot matrix maupun laserjet. Yang rapi gitu. Kalau Kesimpulan saya itu laserjet, bukan inkjet Bang. Ya kebalik ya. Bukan laser. Dari pola derau cetakan itu, printer itu, saya dapatkan kesimpulan bahwa hasil cetakan itu adalah menggunakan printer laserjet, bukan inkjet maupun dot matrix. Gitu. Dan ini luar biasa loh buat mahasiswa-mahasiswa IT, teknik apapun itulah, terutama yang di digital forensik, bukan promo ya, karena saya kira jarang loh ada buku-buku teknis yang apalagi sekarang ini kan dunia digital. Iya Bang. Ini menurut saya penting banget untuk dimiliki terutama di kampus-kampus ya Bang ya. Iya Bang. Dan ini Bang Rismond terbuka untuk diuji kan. Iya, ini kan menggunakan keilmuan digital image processing. Iya. Atau dalam bahasa Indonesia pemrosesan citra digital. Dan itu sudah dipelajari kalau teknik elektro itu semester 4 sudah dipelajari itu. Semester 4. Yeah. Jadi bagaimana melakukan metodologi dalam pemrosesan citra digital. Saya kira mereka yang membaca itu di jurusan teknik elektro maupun teknik informatika nggak terlalu sulit untuk memahami itu Bang. Tapi kan penting ini, jarang orang membukukan karena itu teknis Bang. Waktu abang ngomong di TV itu, kita susah membantah karena orang seperti abang kan langka untuk kita di Indonesia itu orang-orang teknis yang seperti Bang Rismond kan banyak sih susah. Bang. Makanya waktu abang ngomong kan gak ada yang bisa bantah. Siapa yang bisa bantah? Orang gak ada yang punya keilmuan seperti ini. Yang setidaknya yang tampil di ruang diskusi itu ya. Makanya menurut saya ini penting, bukannya promo enggak. Saya bukan orang teknis juga, jadi saya agak kagum dengan orang-orang yang bisa menjelaskan hal, karena ini kan abstrak banget Bang. Ini tentang mesin kan. Sementara kita gak paham, kita taunya baca teori,
Terus tapi ketika berhadapan dengan hal-hal yang sangat teknis gitu, kayaknya tidak semua orang bisa paham. Makanya yang berkaitan dengan foto yang mereka bilang bahwa Pak Jokowi dulu berkumis, berjenggot, misalnya berkacamata. Kenapa sekarang enggak? Itu kan sebelum hadirnya teknologi itu pengamatan visual seperti itu. Iya. Begitu ada teknologi pattern analysis ya sejak tahun 70-an, analisa pola itu Bang, pola. Jadi setiap ciptaan atau setiap benda ini kan diciptakan Tuhan ada polanya dan itu unik. Setiap barang, setiap jenis itu punya pola sendiri. Begitu juga dengan wajah kita, bentuk telinga, bentuk mata, bentuk bibir, bentuk hidung. Nah, dalam keilmuan analisis pola ya sejak tahun 70-an itu dikembangkan, itu bisa dijelaskan secara ilmiah gitu loh. Jadi pattern analisis inilah yang sekarang sudah kita nikmati di mana-mana ya, fingerprint ya kan Bang, biometrika dan lainnya. Jadi memang itu fondasinya jelas. Oleh karena itu juga saya terapkan dalam pencocokan citra wajah itu dan itu bisa dijelaskan kok secara di situ ada grafik-grafik ya, konsistensi features ya, fitur yang didapatkan antar dua wajah. Kalau dia ada anomali, misalnya fitur 1 itu begini rupanya, fitur 2 itu begini, maka dia tidak ada kecocokan. Gitu Bang. Oke. Di situ dijelaskan tuh. Om Jagir puasa dulu dikit ya. Soalnya ini menarik soalnya Bang. Ini Bang, domain dia. Saya tertarik dengan hal-hal teknis. Pokoknya ini hari ini ada seperti kata rekan Vincent tadi, barangkali di-announce melalui podcast atau apapun itu baru ini. Barangkali Selasa atau Rabu di Rakyat Bersuara. Tapi ini kan launching katakan tapi juga luar biasa. Jadi yang bersangkutan langsung menjelaskan di OTT ini. Tapi spesial nih. Ya kalau di tokso itu kan dari 800 ini nanti dijelasin cuma 5 halaman nanti. Dan karya sendiri. Baru ngomong beliau udah dipotong sebelah sana kan. Tapi kalau saya senang karena betul Bang, saya bukannya kayak orang sekarang bilang apa jayus atau apa gitu. Tapi bener ini kita coba deh ke toko buku. Jarang ada buku-buku hal-hal teknis begini loh yang dan ini masih langka. Gitu. Makanya waktu itu kan siapa yang bisa membantah Bang Rismon ketika debat tentang hal-hal teknis. Andi Aswan nggak bisa. Ade Darmawan apalagi. Makanya waktu itu kita sempat kritik bagaimana lu pertemukan orang hukum dengan orang teknis. Itu pasti berantem. Nggak nyambung. Karena dia ngomong Ade Darmawan nggak paham orang dia ngomong ini, Ade Darmawan ngomong pasal ya kan. Nggak ketemu, kecuali misalnya ketemu orang seperti siapa ya di Abimanyu ya kan, atau Joshua Sinambela, bisa lah mereka bertengkar secara ilmiah, nyambung. Nah kalau orang hukum disuruh debat sama orang teknis kan repot Bang. Bung Vincent, saya aja kuasa hukumnya nggak mengerti. Saya hanya mengerti analoginya saja gitu loh. Oh ya, penyusunan buku ini adalah katakanlah kalau dalam teori penelitian kan correction. Ya. Nah, itu aja saya buka literasi apa yang dikerjakan Rismon ini sekarang. Apakah retraction, correction atau erratum itu gitu loh. Saya hanya ya kita koordinasi gitu loh. Dan kalau saya masuk ke 10 bab itu secara teknis, mungkin 10 tahun lagi juga saya tidak paham. Oleh sebab itu hari ini kita podcast ini dari berapa menit nanti aku paling 5 menit aja. Tapi emang ini menarik. Menarik. Maksudnya sebelum nanti didistraksi sama diskusi yang enggak apple to apple itu, mending kita ngomong dulu gitu. Karena ya terlepas nanti diskusinya seperti apa, menurut saya ini buku perlu dijelaskan dan orang harus tahu. Jadi ini nanti akan dicetak banyak Bang. Rencana 1.000 dulu. 1.000 ya? 1.000 dulu dan dipajang nanti Gramedia. Itu. Oke. Jadi 1.000 buku dulu karena memang niatnya memang bukan untuk komersialisasi Bang. Ya, kalau saya sih niatnya selalu saya bilang sama Bang Javanda Girsang adalah sosial lah, akademis. Maksud saya mendistribusikan secara gratis ke perpustakaan universitas lah Bang levelnya. Gak mungkin sekolah. UGM pertama. UGM. Pesan beliau loh. Iya, dan melakukan bedah buku. Jadi komunitas-komunitas di bidang itu bisa juga datang. Gitu. Tinggal nanti pendanaannya kan. Oke. Nah, karena kan
seperti tuduhan mereka kan 50 miliar segala macam kan, itu jauh panggang dari api. Dalam mengusahakan ini pun kita ya berdarah-darah. Kita di sini nongkrongnya makan gorengan udah 50 miliar, kita makan apa itu yang ya pasti kan? harus diterbitkan oleh penerbit profesional, beri ISBN dan nanti dipajang di Gramedia baik secara dunia nyata maupun dunia maya gitu Bang. Nah intinya kalau saya menulis buku ini murni untuk membayar utang moral saya lah. Yeah. Saya nggak mau membodohin orang Bang. Seperti Roy Suryo dan Tifa. Membodohi itu. Saya bilang membodohi. Kasihan rakyat itu. Dibodohi dengan statement-statement yang sebenarnya politik. Sekarang kan seperti Abang bilang, udah nggak berani lagi secara teknis. Saya tidak mendengar lagi penjelasan nggak berani teknis seperti Ella. Takut mereka kan begitu. Jadi stoplah kebohongan-kebohongan ini. Makanya saya bilang yang paling kasihan kita pada rakyat yang percaya sama mereka. Betul. Itu loh. Yeah. Dan mereka nggak peduli dan menikmatinya. Itu yang paling jahat. Paling jahat itu Bang. Makanya selalu kan saya bilang kalau pengacaranya itu benar-benar mencari kebenaran, pengacara Roy Suryo maupun Tifa, ya, kenapa nggak memberikan tulisan Roy Suryo misalnya kepada ahli lain? Baru kalian simpulkan ini penelitian atau enggak. Itu baru pencarian kebenaran. Ada second, third, fourth opinion dari ahli lain. Kasih 49 halaman itu punya Roy Suryo. Kalau bisa podcast kan gitu. Itulah terbuka. Mereka ingin kan orang percaya bahwa itu penelitian, tetapi nggak mau membedah apa yang dari Roy Suryo. Kalau mau mencari kebenaran, coba mereka podcast ahli misalnya dari UI ini atau dari yang swasta di sini. Bedah itu 49 halaman bukunya Roy Suryo. Nah kalau mereka mendapatkan second, third, fourth dan selanjutnya opinion yang lain bahwa itu bukan merupakan produk ilmiah, ya jujur aja. Ngapain mempertahankan? Kecuali memang ingin terkenal. Dan mungkin itu juga yang karena kan narasi mereka makin kesini makin miring gitu loh. Misalnya mereka tiba-tiba bilang bahwa nanti di pengadilan itu bukan tempatnya menguji ijazah. Padahal kan mereka yang mendalilkan palsu kan. Harusnya diuji dong di pengadilan. Iya. Jadi seolah-olah udah nggak ada peluru nih mau jelaskan teori teknis yang kemarin digaung-gaungkan itu. Nah itu juga insinuasi yang mereka sering ulang-ulangi. Kan mereka bilang bagaimana itu bisa diuji di persidangan ijazah Pak Jokowi, kan gampang kalau dalam forensik Bang. Pertama kalau secara legalitas tentu yang memiliki adalah Universitas Gadjah Mada. Itu legalitas. Tetapi secara autentikasi analog maka lab krim itu ada. Saya sudah sering itu sebutkan dalam podcast-podcast saya secara pribadi. Uji karbon terhadap usia dan jenis tinta, usia dan jenis kertas. Dan sudah mereka lakukan. Itu aja mereka challenge harusnya. Kombinasi antara uji forensik analog, apalagi berikut dengan digital, untuk menganalisa pattern dari emboss. Dan kalau analog kan Bang, ini nggak ada, ini bisa aja mereka mengelak. Tetapi kalau sudah ada uji forensik digital, dianalisa ada emboss maupun watermark, maka tidak bisa menghindarkan lagi. Jadi kombinasi antara aspek legalitas dan autentikasi analog maupun digital, ya udah selesai sebenarnya gitu. Tinggal mereka apakah mereka bisa membantah legalitas yang dikeluarkan oleh UGM. Misalnya ada dosen yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu bukan mahasiswa kami misalnya, ada dosen UGM misalnya saat itu, atau ada teman SMA Pak Jokowi gini-gini. Tapi kan sampai saat ini itu cuma ancaman-ancaman omong kosong sih Bu. Selama saya setahun di sana itu semua omong kosong dan mereka tidak punya baik saksi maupun bukti. Tidak punya. Makanya seperti yang kita dengar hari ini di sidang kedua Bu Tifa, itu kan mereka meminta supaya dakwaan itu cacat hukum dan persidangan dihentikan. Loh, menantang Pak Jokowi hadir kok malah sidang minta dihentikan. Gitu loh. Ya, kalau saya menjadi terdakwa, misalnya Pak Jokowi itu tidak mau memaafkan saya karena memang kesalahan saya yang sangat besar Bang, saya akan hadapi itu. Saya ingin lanjut,
Dan saya ingin membuktikan bahwa meskipun saya salah dalam analisa saya, itu murni kesalahan sains. Saya ingin membuktikan itu. Karena 3 hari ya Bang ya, di BAP, ya, sebelum menjadi tersangka. Itu 100 sekian halaman tuh. Saya jelaskan metode ilmiah saya. Saya ingin di persidangan nanti penuh dengan perdebatan ilmiah. Saya akan terima kalau saya salah, tapi saya salahnya salah sains. Bukan ada unsur kesengajaan membelokkan. Kesengajaan memanipulasi, bukan Bang. Saya ingin saya dihukum karena saya salah dalam menganalisa. Saya tidak punya kesengajaan untuk memanipulasi itu, apalagi membodohi publik. Makanya saya melakukan pendekatan lain. Roy Suryo dan Tifa nggak mau menjawab apapun dalam BAP mereka hanya kopas. Saya tidak mau menjawab jika ijazah Pak Jokowi tidak ditunjukkan. Mereka kopas itu, makanya cuma 2 jam selesai mau pulang mereka. Saya enggak, 3 hari sampai malam itu, sampai jam 6 sore, 3 hari, walaupun nggak berturut-turut. Itu saya jawab semua Bang. Gitu. Jadi kalaupun misalnya kan, saya kan nggak tahu saya dimaafkan atau enggak Bang. Siapa yang bisa menjamin Pak Jokowi mau maafkan saya? Nggak ada. Gitu loh. Jadi saya harus siap di situ. Saya harus siap dihukum meskipun saya melakukan metode saya secara sains. Digital image processing yang saya kuasai sejak awal tahun 2000-an. 25 tahun lebih saya kuasai sejak S1. Gitu aja Bang. Nah sekarang kita lihat. Ketika Tifa bahkan ingin menghilangkan argumentasi, kesempatan dia menghadirkan argumentasi ilmiah dalam sidang pembuktian nanti, justru mereka ingin sidang itu dihentikan. Bagaimana mungkin? Itu kan berlawanan dengan apa yang mereka gaung-gaungkan bahwa ini penelitian gitu loh. Harusnya siap diponis asalkan saya bisa menerangkan ini secara ilmiah. Gitu. Harapan saya ketika saya didakwa Bang, saya hanya divonis fitnah saja. Kenapa? Karena saya tidak punya intensi untuk manipulasi digital. Saya punya metodologi penelitian yang baku yang didukung oleh persamaan-persamaan matematika yang sudah default baku dalam digital image processing. Itu yang saya jawab dalam BAP. Oke. Nah, kalau menurut Bang Rismond, ini masih soal buku ya Bang. Ini kan pasti akan banyak nih serangan dari pihak Roy dan lain-lain. Karena buat mereka Bang Rismond sekarang adalah musuh ya. Kelihatan nih ya. Padahal kan seperti Bang Rismond bilang peneliti itu biasa aja. Bahwa ada kebenaran baru yang harus ditulis ya. Nggak boleh diingkari. Siap gak Bang menghadapi itu Bang? Aduh Bang, kan serangan itu cuma cibiran aja Bang. Oh, receh. Bukan, kalau saya mengatakan bahwa ya serangan yang paling mematikan harusnya menerbitkan buku yang membantah itu. Harusnya itu. Kalau orang ilmiah biasanya peradabannya ya seperti itu. Tetapi kalau cuma cibiran-cibiran di media sosial kan lama-lama juga lupa. Lama-lama malah disimpulkan publik bahwa lu bukan ahli. Tapi lu cuma mencibir. Kalau orang educated pasti ya bantah aja dengan buku. Kan gitu. Nah kaitannya dengan saya musuh Roy Suryo dan Tifa enggak juga sih Bang. Saya sampai saat ini juga masih menghimbau mereka untuk bertobat kok. Jangan tipu masyarakat. Kasihan rakyat yang sempat percaya kalian gitu. Saya meminta bertobat, apa salahnya Bang? Berarti kan saya bukan musuh. Saya ingin mereka bertobat jujur. Bahwa itu salah. Apa sih? Ya kan? Memang salah. Gitu. Yeah. Makanya mereka nggak berani masuk ke sidang pembuktian Bang. Karena di situ karena akan ini. Iya Bang, jadi ya kalau dibilang musuh kan, kalau saya musuh senang mereka dipenjara kalau bisa 10-20 tahun. Saya sih nggak pingin mereka dipenjara 10-20 tahun asalkan mereka bertobat. Kan gentleman, orang yang paling berani kan orang yang mengakui kesalahannya Bang. Yeah. Itulah kualitas paling penting kalau menurut saya. Kenapa mereka nggak mengakui aja, minta maaf. Udah, gitu loh. Oke. Ada informasi Bang Rismond nanti akan dihadirkan sebagai saksi. Benar itu? Iya, saya sudah konfirmasi dan harus iya lah Bang. Kalau ini Gimana? Harus iya dong Bang. Enggak, ini domain saya kayak menjawab itu. Itu Jangan tanya terkonfirmasi. beliau. Terkonfirmasi Bang. Nah, kalau Bang Rismond tentang sebagai buku itu saksi. tanya beliau begitu nyerempet ke hukum, jalurnya harus ke sini. Gitu. Tapi terkonfirmasi itu Bang. Jadi saksi. Justru saya memang persiapkan menjawab itu di podcast hari ini. Nah.
Ada dua harapan saya selaku kuasa hukum Rismond. Bukan hanya saya saja yang mengharapkan itu. Rismond sendiri juga, saya yakin juga penyidik juga mengharapkan dua hal. Sesuai dengan KUHP baru ya. KUHP baru. Saya pedomannya KUHP baru. KUHP baru itu sekarang dibandingkan dengan KUHP lama, alat bukti ada 5 di KUHP lama. Di KUHP baru ada 2 tambahan, barang bukti dan bukti elektronik. Nah, jadi harapan saya kalau dari segi alat bukti masuklah barang ini sebagai barang bukti atau bukti elektronik. Nah, kalau jaksa nanti berkenan, diajukanlah ini sebagai barang bukti atau bukti elektronik. Cakep. Itu satu harapan kita. Artinya disitulah juga dibuktikan bahwa buku ini adalah ilmiah. Itu pertama, Bung Vincent. Kedua, yang bersangkutan. Harapan kita dia sebagai saksi. Bila perlu ditingkatkan menjadi ahli. Sepintas sih ada dasarnya bahwa dia akan menjadi saksi karena sudah tanda tangan BAP beberapa bulan lalu sebelum mendapat RJ kalau nggak salah ya, sebelum mendapat IP3. Sesudah atau sebelum itu ya, Rismond ini sudah menandatangani atau membuat BAP siap menjadi saksi. Oke. Jadi karya ini akan menjadi monumen yang luar biasa dalam persidangan nanti ini, khususnya tentang mengadili pokok perkara nanti. Ini masuk menjadi barang bukti atau bukti elektronik sesuai dengan KUHP yang baru ya. Penambahan alat bukti itu dari 5 KUHP lama menjadi 7. Nah ini penting. Dan tentu itu yang kita harapkan. Kenapa? Karena dari situ nanti akan ada pertanyaan. Baik dia sebagai saksi, apalagi sebagai ahli, bertanya pihak kuasa hukum terdakwa, pihak jaksa juga bertanya, majelis yang terhormat yang mulia juga bertanya. Dan tentu dia yang paling bertanggung jawab untuk menjawab itu secara ilmiah. Itu rekan Vincent. Jadi aku hadiranku sini hanya menyampaikan itu. Tadi kan dijelaskan tentang buku itu, ya jelas kita tidak bisa mengcounterkan. Artinya, maaf kata, Pak Jokowi sendiri pun bertanya tentang itu. Bagaimana Rismond bisa menyusun buku ini? Udah dijawab sama beliau. Jawaban itu nggak usah kita explore lagi di sini gitu loh. Ya harus diulang perkataan itu nanti di pengadilan gitu loh. Kalau sekarang jangan disebutkan itu. Nah itu yang saya harap. Saya selaku kuasa hukum atau penasihat hukum Rismond itu, harapan saya demi tegaknya yang katakanlah dakwaan ijazah ini, penistaan dan fitnah ini, dan 32, 35 Undang-Undang ITE, inilah salah satu yang kita mau tampilkan. Agar menjadi suatu titik kulminasi yang sempurna gitu loh dalam penegakan hukum. Begitu rekan. Tapi secara hukum kalau Bang Rismond jadi saksi itu sah? Sah saja. Tergantung dari yang mengajukan itu tentu jaksa. Kan yang mewakili Pak Jokowi nanti ya pelapor lah itu kan jaksa. Atau pengacara negara disebut adalah jaksa JPU. Kalau dia mengatakan ya majelis yang mulia, kami merasa perlu karena salah satu katakanlah yang dulu ada di urusan ini, quote-unquote ya, adalah umpamanya Rismond. Kita perlu juga pandangan dia atau kesaksian dia, pendengaran dia, pengetahuan dia tentang ijazah ini. Wah, jika itu dikabulkan oleh hakim, ya luar biasa. Atau bisa juga hakim. Saya ingin ada dulu seorang, katakan begitu, ada seorang dulu yang katakan sudah mendapat RJ atau restoratif justice, sudah SP3 di dalam urusan ini. Saya ingin masyarakat, karena live nanti persidangannya barangkali ya, ingin mendengarkan juga bagaimana sebenarnya. Katakanlah penelitian Rismond yang katakan correction dia dari JWP menjadi autentikasi ini. Kita perlu dengar. Saya kira itu objektif banget. Ya siapa yang menolak di situ? Saya tidak menjamin, pasti dari kuasa hukum para tergugat atau tergugat. Ya karena tahu bahwa kalau Rismond ini bersaksi tentang ini pasti mereka ya menjadi pukulan bagi mereka. Mungkin bagi mereka menjadi suatu kelemahan gitu loh. Karena tidak ada yang bisa melawan. Kan gitu rekan Vincent. Ya, Jadi
Penting banget loh yang saya jelaskan ini edukasi bagi masyarakat. Pertanyaannya gampang aja. Untuk apa sih buku ini? Kan untuk disebut recovery juga kurang bagus. Lebih more than recovery. Artinya membenarkan yang dulu barangkali kurang lah. Kurang ya, bukan salah loh. Kurang dalam penelitian. Boleh. Literasi internasional mengatakan ada retraction, correction, erratum. Roy Surya mengatakan, hanya sampai 3% boleh retraction, correction, dan erratum. Saya bilang, saya buka literasi Brin dan LIPI, tidak ada persenannya. 100% juga bisa di erratum. Gitu loh. Saya debat dia waktu itu satu mainstream TV gitu loh. Dari mana data Anda? Ya kalau udah debat dengan dia kan kuping pengang. Ya lebih baik, udahlah, lain penelitianmu, lain sumberku, aku bilang gitu kan. Saya juga punya literasi. Buka Brin aja. Buka Brin sekarang, ayo. Akan keluar itu, jurnalnya itu. Ini yang mengajukan di Indonesia 2018 kalau masih ada tuh. Yang mengadakan seorang peneliti melakukan correction. Kalau di luar negeri, jurnalnya banyak sekali. Banyak sekali. Jadi ini sudah menjadi... Jadi tadi kulengkapi yang disampaikan Rismond. Jika seorang peneliti melakukan 3 hal itu, retraction, correction, dan erratum, justru itulah peneliti yang berintegritas, bermoral duty, daripada dibiarkan penelitiannya menjadi kacau balau di masyarakat. Itu banyak, buka di jurnal deh. Saya nggak usah ngomong, buka aja jurnal sekarang. Jurnal luar negeri, di Indonesia Brin dan LIPI. Buka aja. Siapa peneliti? Ada penelitian pemasaran, ada penelitian obat waktu itu kan. Aku nggak bisa jelaskan secara teknis itu. Tapi yang jelas itu ternyata tidak cocok gitu loh. Retraction sama dia. Kalau mengenai grafik di erratum. Grafiknya ternyata salah. Harusnya demand supply-nya begini gitu loh. Di erratum namanya. Saya jadi pintar kok karena Rismond ini kalian saya peneliti, saya ikut jadi peneliti juga. Lo harus mengimbangi dong. Kalau saya nggak ada juga minimal dia 10 saya 2 gitu loh. Jadi compare-nya tuh kalau dia 10 saya kosong pengetahuan saya. Sampai saya baca buku penelitian karangan PhD 2. Kalau saya jelaskan di sini nanti menjadi menguntungkan bagi orang. Saya sih cuma membayangkan itu Bang, ketika Roy atau Tifa kemudian berhadapan dengan Bang Rismond. Ya karena tadi kan ada kekosongan narasi forensik digital setelah beliau ini keluar. Tiba-tiba ketemu lagi tapi di ruang sidang dan dalam posisi berlawanan. Itu yang saya tunggu-tunggu. Kalau persepsi saya bukan dalam posisi berlawanan, Bang. Berseberangan. Kalau saya dalam posisi menyadarkan. Itu bahasanya lebih halus begitu. Iya, bahasa pendeta. Bukan bahasa pendeta, Bang. Di sidang itu kan kuasa hukumnya sini tua. Loh, apalagi kalau memang keras kepala. Ya sudah, saya kan pertama menjelaskan segala macam aspek-aspek teknis yang membuat saya membuat kesimpulan berbeda. Dan itu saya pertanggungjawabkan nanti 1000 eksemplar pertama diterbitkan. Satu. Yang kedua, ya saya akan memberikan himbauan bahwa kalau mereka yang merasa dirinya peneliti ya harus open minded. Bukan jutek gitu loh Bang, bukan harus harus barikade. Wah nggak mungkin ada lagi kesimpulan lain selain kan? Kesimpulan saya gitu kan. Wah itu nggak ada hak demokrasi dalam penelitian. Makanya ketika mereka cibir ya, bahkan di sejumlah kanal mereka, termasuk kanal Refli Harun itu ya kan, dicetak itu di sampulnya dicetak terus dirobek gitu, terus bahkan di forum Purnawirawan TNI itu di Bandung dirobek gitu, terus mereka tertawa gitu. Mereka katanya pejuang demokrasi, tetapi literasi aja apa yang bisa dihargai. Ketidaktahuan atau ketidakpahaman. Bayangkan kalau nanti jumpa buku ini kata Roy Suryo kan, robek gitu loh. Ini nih saya teringat zaman Nazi. Ya, literasi yang nggak sesuai dengan dia, robek bakar. Gitu. Katanya pejuang kebenaran. Kebenaran versimu kan
harus menghargai kebenaran versi orang. Nah, itulah yang saya hadirkan nanti di persidangan. Saya punya kebenaran versi saya, terserah kebenaran versimu, gitu loh. Tapi ya tolonglah hargai orang. Setidaknya jangan mendemonstrasikan merobek sampul buku orang itu. Bagi saya itu sangat-sangat merendahkan. Tindakan Literasi, infantil, Bang. Iya. kekanak-kanakan. Iya. Ya, oke. Terima kasih Bang Rismond. Ini setelah semedi bertapa. Tapi saya titip lah sini, Bang. Siapa tahu ada narsum kan baca-baca. Oh kan. iya dong, Bang. Walaupun itu cetakan terbatas, Mantap. Bang. Bang Vincent, satu lagi barangkali ya, ini harus sampaikan. Nanti Rismond menjelaskan. Sekarang kan ada apa tuh? Kemarin tuh ada semacam apalah spanduk. Peneliti dikriminalisasi, peneliti tidak boleh dihukum gitu loh. Halo. Saya bilang istilah baru ya. Halo. Hello. Halo, hai guys. Siapa ya? Emang peneliti kebal hukum? Hmm. Kalau penelitiannya, dia sebut dia peneliti tapi tidak ada papernya, tidak ada jurnalnya, justru dia berbohong kan. Itu yang bahaya. Jadi jangan kita dibalut oleh spanduk yang kemarin bertebak ada terpampang di mana itu. Jadi ini opini masyarakat harus diluruskan. Sekarang begini, makanya nanti di persidangan, saya kira yakin jaksa akan menanyakan, apa buktinya Anda seorang peneliti? Paper Anda, jurnal Anda apa? Buku Anda apa? Itulah seorang peneliti. Nah, if compare dengan Rismond, buka aja RH Sianipar di mana-mana itu. Barangkali, aduh dia lebih mungkin Rismond sedikit menjelaskan itu gitu loh, agar clear di netizen gitu. Iya kan, sama lah, Bang. Dokter kan pasti harus ada jejak prakteknya. Pengacara juga kasus apa yang ditangani. Dan sekarang sudah ada sistem informasinya ya, Bang ya. Ya, untuk buka website saya contohnya. Siapa sih saya gitu. Kasus apa yang saya tangani kan. Mahkamah Agung juga ada kan, Bang. Ya sama ya, peneliti juga atau akademisi. Kalau dia dikatakan dosen mengajar di mana, mata kuliah apa sekarang dicatat dalam database Dikti. Karena ketika awal mereka bilang peneliti itu, buat saya tuh peneliti tuh orang-orang yang punya kemampuan inteligensi tinggi, Bang. Maksudnya mereka ini orang, kalau di dunia akademik mereka punya kasta sendiri. Karena mereka pasti tekun mendalami sesuatu, punya literasi yang banyak. Nah kalau faktanya dan mereka rajin menulis pasti ya, peneliti itu. Karena tidak ada lu peneliti cuma ngelihat doang terus pulang kan. Kan dia harus bikin report apa segala macam, itu bisa dalam bentuk apa tadi? Paper, jurnal, buku, chapter. Ya kan itu. Nah kalau ini kan ya, tapi ya biar aja di pengadilan mereka buktikan bahwa mereka peneliti. Makanya Bang, di komunitasnya dia bisa mengaku apapun. Nah itu. Ya kan, seperti Tifa, saya nggak mendapatkan di database Dikti, saya nggak mendapatkan dia pernah terdaftar di universitas mana, mengajar apa, itu semua tercatat secara digital. Tiap semester itu ngajar apa di universitas mana gitu loh. Baik juga penelitian dia tidak pernah tercatat di database Sinta di Dikti. Sinta namanya. Jelas ya. Itu semua dosen tuh masuk ada di database Sinta itu. Saya juga nggak mendapatkan nama dia maupun nama Roy Suryo. Makanya sulit bagi mereka untuk membuktikan bahwa mereka merupakan akademisi maupun peneliti gitu loh. Itu aja nanti Contohnya gini aja, rekan Vincent. Jamada Girisang seorang pengacara. Klik kantornya di mana? Ya. Jelas. Nama kantornya apa? Contohnya Jamada Girisang partner. Terus buka perkara yang ditangani. Terus asistennya siapa di sana tuh? Kebuka semua di situ. Itu nggak bisa bohong. NIB-nya ada nggak tuh? Kalau saya kan, kalau dulu kan apa namanya, akta pendirian, sekarang kan NIB, nomor induk berusaha gitu kan, lengkap semua. Oh layak nih jadi menteri gitu. bisa Menkumham gitu. Kalau kita klik nama Roy yang keluar kasus Tupa, kasus Menpora. Yang keluar apa? Ya tapi kalau ada di Scholar itu Bang. Google Scholar. Tapi lebih spesifik lagi ada database Sinta. Untuk orang BRIN ada, orang dosen Dikti ada, Sinta namanya, SINTA. Dicek aja nama keduanya nggak ada. Di situ kan papernya, bukunya tercatat semua gitu loh. Jadi kalau itu nggak ada, ya susah untuk dibantah bahwa mereka bukan peneliti, Bang. Jadi, tapi itulah mereka tutup-tutupi sehingga mungkin mereka mengira itu nggak bakal dibuka di sidang sih. Mereka pikir
Tapi nggak mungkin, nggak dibuka itu. Gitu. Mereka hanya berhalusinasi untuk menyenangkan diri sendiri aja lah. Oke. Gitu, Bang. Baik, Bang Rismon. Setelah semedi 2 bulan, ya kan, diserang bertubi-tubi. Saya lihat abang nggak balas itu. Karena saya Bali G Academy bahkan waktu abang nulis ini, kayaknya Bali G Academy itu karena memang nggak intens gitu loh. Kalaupun muncul ya sesekali. karena Tapi energi negatif juga, Bang. Membahas cibiran dengan cibran lagi. Betul. Sementara saya juga harus hidup kan. ini Harus menjalankan fungsi saya sebagai penulis, menulis buku di Amazon lainnya gitu, Google Books. Ya, saya kan harus melanjutkan hidup saya, aktivitas saya. Kalau saya sibuk membalas cibiran mereka, ya nanti otak saya jadi kecil dong. cibiran nggak ngembang, Bang. Gitu. Itu aja yang dicibir-cibir bosan kita. Ya udahlah, saya melakukan aktivitas saya. 8 perselingkuhan itu ya memang saya bocorkan. Karena apa? Ya saya sebagai manusia juga punya ingin rasa sedikit lah membalas dendam. Kok mereka bawa nama istri saya, bahwa buku GEG istri saya terlibat katanya penggelapan segala macam, padahal istri saya nggak ada kaitannya megang duit, megang apapun gitu. Itulah narasi mereka yang menurut saya sudah di luar adab. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan